perkenalkan, nama saya Gary Alfaki Lubis, Universitas Pajajaran. Saya di sini untuk memenuhi UAS komunikasi bisnis, yaitu yang saya pilih komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, di sini ada dua rekan saya. Coba diperkenalkan nama siapa, dari kampus mana, dan jurusan mana. Nama saya Gustar dari kampus ISPI Bandung. Nama saya Fajri dari Institut Teknologi Nasional jurusan Teknik Sipil. Nah, saya mau nanya, apakah jurusan ini emang dari dulu pengen dipilih atau emang tuntutan dari orang tua? Tadi lupa nyebutin jurusan. Jurusan saya seni murni. Sebenarnya saya ngambil kuliah itu karena kemauan orang tua, cuman kalau jurusannya itu emang jurusan yang saya minati, karena awalnya saya tuh kuliah desain, terus saya berhenti, terus saya pengen jadi seniman, terus saya nggak mau orang tua maksa kuliah lagi, ya saya kuliah lagi jadinya. Sebenarnya nggak perlu kuliah amat. Berbeda dengan rekan saya ini, kalau saya kuliah itu saya keinginan sendiri sih. Memang keinginan, nggak ada paksaan atau nggak ada yang dikasih lah sama orang tua, mau kuliah bebas atau mau kerja bebas, enggak. Tapi emang saya pengen aja gitu kuliah gitu. Pertama yang mau saya kejar juga pengalamannya sih gitu sebagai mahasiswa. Saya nggak muluk-muluk lah soal pekerjaan mah, saya nggak terlalu terpikirkan dari kuliah gitu kan. Nah, kalau untuk teknik sipil sendiri, ya itu emang keinginan saya gitu. Kenapa saya ini ya dimulai dari saya senang aja ngelihat pembangunan di mana-mana, dan ya itu cita-cita saya pengen jadi insinyur pembangunan, itu aja sih. Terus ada kendala nggak sih di perkuliahan ini? Kan ini sekarang kan lagi COVID juga gitu kan. Perkuliahan ini tuh lagi daring juga, terus banyak praktek. Sebenarnya ada kendala nggak sih dari kampus masing-masing? Kalau kuliah yang sifatnya praktek sih, itu udah pasti banyak masalah ya. Karena kan banyak instruksi yang harus dilakukan secara langsung sama dosen. Terus kalau kita cuman natap layar itu masih agak susah. Kalau buat kuliah-kuliah teori sih itu nggak ada kendala ya, karena biasanya kan cuma nyampein materi-materi. Terus tugasnya pun yang nggak perlu instruksi langsung, tinggal secara verbal aja. Terus kita tinggal dengerin. Itu aja sih. Kalau tanggapan saya pribadi untuk COVID ini, yang pertama juga COVID kan ini apa ya, bencana seluruh dunia lah gitu. Tapi untuk kalau perkuliahan, rasanya saya nggak mau bilang pengajaran di metode serba online ini jadi kendala sih. Ya yang malas mah tetap malas, yang rajin mah tetap rajin gitu. Cuman toh kurikulumnya dari dulu pun nggak pernah sempurna gitu kan. Cuman yang paling terkena dampaknya itu adalah komunikasi dan informasinya antara mahasiswa ke mahasiswa dan dosen ke mahasiswa atau sebaliknya gitu. Itu sih yang sangat terasa gitu, karena kita beda jarak, apalagi yang terkendala sinyal, rekan-rekan kita yang di pedalaman mungkin kan itu yang hilang kabar segala macam atau susah sinyal. Itu sih yang paling sangat disayangkan dan sangat diprihatinkan menurut saya gitu, karena apalah mahasiswa kalau kita nggak bekerja sama satu sama lain. Itu sih yang jadi poin penting menurut saya gitu. Nah, kan kita bertiga nih dari Bogor gitu kan. Terus saya juga pernah ngalamin dimana shock culture gitu kan, dari bahasa gitu kan, salah ngomong. Di sini culture-nya mungkin rada keras, di sana mungkin ya bisa dibilang halus gitu. Mungkin dari kita berbicara dari rantau gitu kan, sebenarnya ada nggak sih cerita gitu kan, kesan-pesan rantau kuliah dari Bogor ke Bandung?
Problemnya sih kalau ngerantau tuh ya problem bahasa ya. Waktu pertama kali saya ke Bandung, kalau ngobrol sama teman sih pakai bahasa yang santai, Sunda-Sunda yang biasa saya pakai, Sunda-Sunda kasar tuh masih biasa lah. Cuman pernah sekali pas saya belanja ke warung, itu tuh yang jaga kan kakek-kakek, terus saya coba ngomong pakai bahasa Sunda, cuman ternyata Sundanya kasar, malah ditegur sama teman saya. Itu sih pengalaman di Bandung kalau misalkan yang soal bahasa. Nggak tahu teman sebelah saya gimana. Kesannya sebagai anak rantau, walaupun nggak rantau-rantau banget ya, kita dari Bogor gitu ya. Tadi apa yang rekan saya Gustar sama Garyo sampaikan, shock culture itu udah pasti di dalam diri saya ngalamin shock culture gitu. Dan dari rekan-rekan saya ngalamin penolakan budaya yang saya buat, entah karena berbeda atau stereotip yang sudah tertanam dari dulu. Jelas gitu, Bandung dan Bogor itu walaupun sama-sama Jawa Barat, itu menurut saya masih berbeda, itu terasa jauh berbeda gitu. Belum lagi ini kan mahasiswa gitu, mahasiswa yang dimana bukan cuma orang Bandung ketemu orang Bogor doang, bukan cuma orang Bandung ketemu orang Jakarta, tapi ada rekan-rekan kita yang dari Sumatera, Kalimantan atau Papua. Itu udah jelas bener-bener kita harus beradaptasi ya. Apa yang saya harapkan gitu ya, dari rekan-rekan Bandung mau leluasa menerima rekan-rekan rantau, dan dari anak-anak rantau pun mau terbiasa untuk beradaptasi, terus belajar di tempat kita berada gitu kan, di tempat kita singgah gitu. Itu aja sih paling. Sekian komunikasi verbal yang saya untuk memenuhi UAS. Mungkin sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.